Assalamualaikum anak-anak ustazah yang soleh dan solehah. Apa kabar anak-anak ustazah hari ini? Insya Allah anak-anak ustazah dalam keadaan sehat walafiat ya. Apakah anak-anak ustazah sudah siap untuk belajar? Ustazah mau bertanya ya, apakah anak-anak ustazah sudah sholat duha semua? Jika belum sholat duha, anak-anak ustazah bisa memberhentikan sejenak video pembelajaran ustazah, kemudian anak-anak ustazah sholat duha dahulu ya. Setelah selesai sholat duha, anak-anak ustazah boleh melanjutkannya kembali. Sebelum belajar, kita baca doa terlebih dahulu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak ustazah, hari ini kita akan belajar tematik, tema 1, subtema 4, pembelajaran 1. Pada subtema 4, kita akan belajar hidup rukun di masyarakat. Anak-anak ustazah bisa melihat buku tematik halaman 85. Halaman 85. Pada halaman 85 terdapat ayo mengamati. Dan pada halaman 85 terdapat gambar. Ayo kita amati ya secara bersama-sama gambarnya. Yang pertama ada gambar A. Pada gambar A ada seorang bapak menyuruh seorang anak membuang sampah di tempat sampah. Dan sikap tersebut merupakan menunjukkan menjaga kerukunan. Dan sekarang pada gambar B, Nina dan teman-teman sedang membersihkan taman. Menurut anak-anak ustazah, gambar B menunjukkan sikap rukun di lingkungan masyarakat atau tidak? Iya, benar. Gambar B menunjukkan sikap rukun di lingkungan masyarakat. Sekarang kita lihat lagi pada gambar C. Pada gambar C ada bapak-bapak dan ibu-ibu sedang bergotong royong. Menurut anak-anak ustazah, bergotong royong dapat menjaga kerukunan di lingkungan masyarakat atau tidak? Iya, benar. Bergotong royong dapat menjaga kerukunan di lingkungan masyarakat. Sekarang kita lihat lagi gambar D.
sedang apakah bapak-bapak pada gambar D, anak-anak ustazah? Ia sedang membahas ronda. Menurut anak-anak ustazah, dengan meronda dapat menjaga kerukunan di masyarakat atau tidak? Iya, benar. Dengan meronda dapat menunjukkan sikap kerukunan di masyarakat. Sekarang anak-anak ustazah bisa membuka bukunya halaman 86. Halaman 86. Pada halaman 86 ada sebuah cerita. Kita baca secara bersama-sama ya. Pos ronda. Untuk menjaga keamanan lingkungan, akan diadakan ronda malam bergiliran. Warga pun mengumpulkan dana untuk membangun pos ronda. Bapak-bapak, mari kita bergotong royong membangun pos ronda pada hari Minggu besok. Ajak Pak RT. Maaf Pak, saya tidak bisa ikut karena akan dinas keluar kota. Jawab Ayah Made. Tidak apa-apa Pak, kalau memang berhalangan, kata Pak RT. Saya akan ikut membantu, jawab Ayah Nina. Esok harinya, warga bergotong royong membangun pos ronda. Anak-anak ustazah, pada cerita tadi terdapat kalimat penolakan. Anak-anak ustazah, ada yang tahu apa arti kalimat penolakan? Iya, benar. Kalimat penolakan adalah kalimat yang digunakan untuk menolak sesuatu. Kalimat penolakan adalah kalimat yang digunakan untuk menolak sesuatu. Misalnya, anak-anak ustazah diajak main oleh temannya. Kemudian, anak-anak ustazah tidak bisa, sehingga kalimat tersebut disebut kalimat penolakan. Kemudian, pada kalimat penolakan menggunakan kata maaf dan tidak. Pada kalimat penolakan menggunakan kata maaf dan tidak. Jadi, ketika anak-anak ustazah akan menolak sesuatu, yang pertama harus menggunakan kata maaf. Dan yang kedua, menggunakan kata tidak. Dan kalimat penolakan harus diucapkan dengan sopan. Kalimat penolakan harus diucapkan dengan sopan. Kita ulangi bersama-sama ya. Tadi kalimat penolakan adalah kalimat yang digunakan untuk menolak sesuatu. Kemudian kalimat penolakan menggunakan kata apa, anak-anak ustazah? Iya, benar. Menggunakan kata maaf dan tidak. Dan bagaimanakah kita harus mengucapkan kalimat penolakan?
Iya, pintar anak-anak ustazah. Kalimat penolakan harus diucapkan dengan sopan. Sekarang coba kita perhatikan lagi cerita sebelumnya. Manakah yang merupakan kalimat penolakan anak-anak ustazah? Coba perhatikan. Mana yang merupakan kalimat penolakan? Iya, benar anak-anak ustazah. Yang merupakan kalimat penolakan adalah maaf Pak, saya tidak bisa ikut karena akan dinas keluar kota. Yang merupakan kalimat penolakan yaitu maaf Pak, saya tidak bisa ikut karena akan dinas keluar kota. Kenapa dia disebut kalimat penolakan anak-anak ustazah? Iya, benar anak-anak ustazah. Karena dia terdapat kata maaf dan kata tidak. Karena terdapat kata maaf dan tidak. Sudah paham anak-anak ustazah? Sekarang kita akan belajar ayo berkarya. Tadi bapak-bapak akan membuat pos ronda. Kemudian pos rondanya telah selesai dibuat. Petugas ronda dapat beristirahat di pos setelah selesai berkeliling. Pada siang hari, anak-anak sering bermain di sana. Tony dan teman-teman membuat prakarya di sana. Mereka menggunakan bahan dari alam. Kira-kira prakarya itu apa ya anak-anak ustazah? Anak-anak ustazah, prakarya itu adalah sebuah kerajinan. Dan tadi Tony membuat kerajinan dari bahan alam. Coba kita lihat ya hasil gambarnya. Yang pertama ada gambar burung. Burung tersebut dibuat dari bahan alam. Terbuat dari apakah gambar tersebut anak-anak ustazah? Iya, dari daun. Daun merupakan bahan alam. Kemudian juga ada gambar kupu-kupu. Gambar kupu-kupu terbuat dari apa anak-anak ustazah? Iya, dari jagung dan kacang hijau. Atau terbuat dari biji-bijian. Biji-bijian juga termasuk bahan alam. Sekarang kita coba lihat ya. Apa saja sih yang termasuk bahan alam untuk membuat prakarya? Yang pertama ada biji-bijian. Ustazah, apa saja yang termasuk biji-bijian? Ada biji kacang hijau, kacang tanah, kacang kedelai, jagung, dan yang lainnya. Kemudian juga ada beras. Beras juga termasuk bahan alam untuk membuat prakarya.
Jadi tadi ada biji-bijian, kemudian ada beras. Selanjutnya ada apa lagi ya? Iya, juga ada bunga atau daun. Bunga dan daun juga termasuk bahan alam membuat prakarya. Kemudian ada ranting. Ranting juga termasuk bahan alam ya. Jadi tadi yang pertama ada biji-bijian, yang kedua ada beras, dan yang ketiga ada bunga dan daun. Dan yang keempat ada ranting. Anak-anak ustazah, tadi kita sudah melihat bahan alam untuk membuat prakarya. Sekarang kita lihat alat apa ya yang digunakan untuk membuat prakarya. Ada yang tahu? Iya, benar. Yang pertama ada kertas, pensil, dan penghapus. Yang kedua ada gunting dan lem. Jadi alat yang digunakan untuk prakarya yang pertama ada kertas, pensil, penghapus, kemudian juga ada lem, gunting. Jadi kita sudah belajar prakarya, sekarang kita belajar berhitung. Anak-anak ustazah bisa membuka buku tematiknya halaman 88. Halaman 88. Tony dan teman-teman membuat prakarya sambil belajar berhitung. Ada 248 butir biji kacang hijau dan 175 biji kedelai. Berapa jumlah dan selisih banyak biji-bijian tersebut? Jadi, biji kacang hijau berjumlah 248 dan biji kedelai berjumlah 175. Berapa jumlah dan selisih banyak biji-bijian tersebut? Kalau jumlah, kita apakan anak-anak ustazah? Ditambah atau dikurang? Iya, ditambah. Kalau terdapat kata jumlah, berarti ditambah. Dan bila anak-anak ustazah menemukan kata selisih, selisih artinya pengurangan. Jadi jumlah ditambah dan selisih dikurang. Sekarang kita coba menghitung jumlah. Jadi kita kerjakan yang pertama, penambahan ya anak-anak ustazah. Tadi jumlah biji kacang hijau yaitu 248 butir. Dan biji kedelai berjumlah 175. Jadi 248 ditambah 175. Sekarang kita menjumlahkan memulai dari satuan. 8 tambah 5 berapa anak-anak ustazah? Iya, 8 tambah 5 adalah 13. 3-nya kita letak di bawah 5 dan satunya
kita letak di atas 4. 3-nya kita letak di bawah 5 dan 1-nya di atas 4. Setelah kita menjumlahkan satuan, kita jumlahkan puluhan. Puluhannya ada 1 ditambah 4. 1 ditambah 4 sama dengan 5. Kemudian 5 ditambah 7. 5 ditambah 7 berapa anak-anak ustazah? 5 ditambah 7? Iya, 5 ditambah 7 adalah 12. Jadi 12 satuannya 2. 2-nya kita letak di bawah 7 dan puluhannya 1. 1-nya kita letak di atas 2. 2-nya kita letak di bawah 7 dan 1-nya kita letak di atas 2. 1 ditambah 2. Berapa anak-anak ustazah? Iya, 1 ditambah 2 sama dengan 3. Kemudian kita tambahkan lagi 1. 3 ditambah 1 sama dengan 4. 3 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi hasil 248 ditambah 175 adalah 423. Pintar anak-anak ustazah semuanya. Tadi kita sudah menghitung jumlah. Sekarang kita menghitung selisih. Tadi selisih artinya diapakan anak-anak ustazah? Selisih? Iya, selisih artinya dikurangkan. Jadi 248 dikurang 175. Kita kurangkan dimulai dari satuan. 8 dikurang 5. Berapa anak-anak ustazah? 8 kurang 5. Iya, 8 dikurang 5 sama dengan 3. Jadi 8 kurang 5 adalah 3. Setelah kita mengurangkan satuannya, kita kurangkan puluhannya. 4 dikurang 7. Bisa anak-anak ustazah 4 dikurang 7? Iya, tidak bisa. Jadi 4-nya kita coret, tidak bisa. Jika tidak bisa, kita apakan anak-anak ustazah? Iya, dipinjam. Kita pinjam kedua. Jadi kita pinjam kedua. 2-nya tinggal 2 dikurang 1. Jadi sisa 2-nya adalah 1. 2 dikurang 1, sisanya 1. 4-nya menjadi 14. 4-nya menjadi 14. 14 dikurang 7 berapa anak-anak ustazah? 14 dikurang 7. Iya, 14 dikurang 7 adalah 7. Kemudian kita kurangkan ratusannya. 1 dikurang 1. Ya, 0. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Jadi 248 dikurang 175 sama dengan 73.
Sudah paham anak-anak ustazah? Apakah anak-anak ustazah sudah paham semuanya? Jika belum paham, anak-anak ustazah bisa langsung bertanya kepada ustazah ya. Sebelum ustazah akhiri video pembelajarannya, kita membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum anak-anak ustazah yang soleh dan solehah. Jangan lupa sholat dan membantu orang tua ya.